Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Matu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Ita Puri dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Dan berikut laporan yang dihimpun tim liputan kami. Melengkapi berkas acara pemeriksaan atau BAP sekaligus mencocokkan dengan kejadian di lokasi kejadian, Satreskrim Polresta Malang Kota bersama Kejaksaan Negeri Kota Malang menggelar rekonstruksi ulang kasus pengeroyokan dan pembunuhan yang menewaskan 1 orang korban di Bakalan Kerajaan beberapa waktu yang lalu. Rekonstruksi kasus pengeroyokan dan pembunuhan berlangsung di halaman depan Polresta Malang Kota. Dalam rekonstruksi tersebut, 5 orang tersangka terlihat memerankan perannya masing-masing saat peristiwa pengeroyokan terhadap korban Arifin, warga Bakalan Kerajaan Sukun, Kota Malang. Terdapat 10 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka. Dalam reka adegan tersebut diketahui bahwa para tersangka mendapatkan senjata tajam dari tersangka Trisetia Budi alias Gotri. Sebelum pengeroyokan, Gotri dan korban terlibat duel hingga rekan-rekan Gotri menusuk korban dengan pisau. Saat pengeroyokan terjadi, beberapa saksi sempat melerai. Namun saat dilerai, 2 tersangka langsung menusuk korban dengan pisau, kemudian melarikan diri. PLT Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengatakan bahwa rekonstruksi ini untuk melihat peran masing-masing tersangka, sehingga penyidik tidak salah dalam menerapkan pasal pada masing-masing tersangka. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Malang Kota mengamankan 5 orang yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan pada Arifin di Kelurahan Bakalan Kerajaan Sukun, Kota Malang. Pengeroyokan tersebut bermula saat tersangka tidak terima jalannya dihalangi oleh korban saat acara bantengan. Jadi untuk rekonstruksi hari ini adalah tujuannya untuk bisa memperjelas yang pertama adalah awal mula kejadian, kemudian yang paling penting adalah rangkaian bagaimana kejadian itu bisa terjadi, masing-masing tersangka apa peranannya, apa yang dilakukan, terus kemudian peranan rekan-rekan yang lain pada saat kejadian itu terjadi apa, sehingga bisa jelas siapa yang melakukan penusukan, siapa yang melakukan pemukulan, penendangan, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Untuk temuan baru tidak ada, sifatnya rekonstruksi hari ini hanya memperjelas sebanyak 10 adegan, yaitu peranan dari masing-masing tersangka. Untuk perbedaan, ada perbedaan sedikit namun tidak krusial. Jadi pada intinya rangkaian kejadian ini yang perlu untuk unsur pembunuhan pasal, jadi masing-masing karena kita kenakan 3 pasal, 338, 340, dan 170. Jadi bagian yang bersama-sama sesuai Anasir pasal 170 itu bagian yang mana, kemudian untuk unsur pembunuhannya juga bagian yang mana, ini kita perjelas sehingga kita tidak salah menerapkan pasal dari masing-masing tersangka. Ya, jadi Gotri ini Simon Alfredo melaporkan. Kasus pungli berkedok jual beli seragam di sekolah mendapat perhatian khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah dan Kepala SMAN, SMKN, dan SLB untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Jika masih terdapat pungli jual beli seragam akan memberikan sanksi non-job. Kasus pungli bergedok jual beli seragam di sekolah mendapat perhatian khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menanggapi hal ini, secara tegas Gubernur Jawa Timur meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah dan Kepala Sekolah untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur saat menghadiri acara Hari Anak Nasional 2023 di Kota Batu. Gubernur Jawa Timur menjelaskan pihaknya mendukung langkah Dinas Pendidikan melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Langkah itu merupakan bentuk ketegasan menyikapi masalah penjualan seragam di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas. Bahkan juga untuk mencegah potensi terjadinya pungli melalui penjualan seragam di sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Khofifah juga menyampaikan para kepala cabang dinas dan kepala sekolah diberi batas waktu untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. Apabila belum menyelesaikan, sanksinya adalah non-job. Koperasi sekolah harus terus hidup, tapi dilarang menjual seragam sekolah. Upaya pemberian tindakan tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah langkah untuk memberikan kepastian pada seluruh wali murid se-Jawa Timur. Diketahui sebelumnya sebuah sekolah menengah atas di Jawa Timur menjual seragam sekolah di koperasi dengan harga sekitar 2 juta rupiah.
Kasus tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian Pemprov Jatim. Untuk Kajabdin, untuk Kasek, bahwa seluruh koperasi sekolah dilarang menjual seragam sekolah sampai semua proses monitoring tuntas gitu. Kalau memang mereka itu melakukan pelanggaran, maka sanksinya non hijau. Apakah Kajabdin, apakah kepala sekolah itu yang sudah terlanjur membeli seragam sekolah di koperasi, kalau keberatan silakan dikembalikan dan harus dikembalikan utuh uangnya gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG 3 kg yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Diskopinda bersama Pertamina menggelontorkan 38.000 gas LPG guna mengatasi kelangkaan yang terjadi. 38.000 gas LPG 3 kg ini sudah digelontorkan ke masyarakat sejak beberapa hari lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi dan tengah dikeluhkan masyarakat. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan LPG 3 kg tersebut disalurkan melalui agen dan diteruskan ke pangkalan-pangkalan resmi yang ada di Kota Malang. Selanjutnya masyarakat bisa membeli di pangkalan. Diskopindak juga berkoordinasi dengan Pertamina agar masyarakat yang masih mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg untuk segera melaporkan ke Diskopindak atau Pertamina sehingga bisa dipasok LPG 3 kg. Sebelumnya di Kota Malang terjadi kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg. Dalam beberapa pekan, masyarakat cukup kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Padahal pasokan LPG di pangkalan sendiri juga tetap lancar dan tidak ada pengurangan. Kelangkaan terjadi diduga akibat konsumsi yang cukup tinggi di masyarakat. Saya menggunakan LPG 3 kg. Jadi semuanya sesuai dengan hasil di lapangan sudah terdistribusi ke masyarakat. Makanya hari ini kemarin kita koordinasi dengan Pertamina di Glontor 38.000 supaya tidak dibawa pulang ya Bu ya. Pak, tapi sampai saat ini masih ada kelangkaan Pak di beberapa wilayah seperti di Belimbing, Klojen, kemudian Sukun Pak. Nah ini nanti apabila ada kelangkaan teman-teman dari media silakan segera dilaporkan ke Diskopindak. Nanti akan kita teruskan ke Pertamina untuk segera kita suplai. Distribusinya seperti apa Pak? 38.000 tambahan dari nanti Pertamina. Masuk dari agen ke pangkal-pangkalan yang sudah resmi oleh Pertamina. Kita masukkan ke sana. Nah, ini sebagai antisipasi hasil koordinasi kemarin dengan Pertamina, apabila ada daerah yang dirasa kurang dan ada hambatan tentang LPG, segera melapor ke Diskopindak. Nah ini nanti makanya solusinya, kalau nanti ada yang di Belimbing, daerah lain yang memang ada hambatan LPG, segera melapor ke Diskopindak. Kita segera koordinasi, segera kita LPG yang 3 kg. Solusinya itu aja. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami laporkan tentang peningkatan permintaan bendera jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah.
di mana Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, dan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Keluarga besar Batu TV mengucapkan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kota Wisata Batu. Saya Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMKes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu, dengan status kelas B terakreditasi paripurna, hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu didukung peralatan canggih, diantaranya MRI untuk diagnosa penyakit atau luka, USG retina untuk mata, mamografi untuk pemeriksaan payudara, TMS dan robotik untuk gangguan syaraf, ESWL untuk kandung dan batu ginjal, serta panoramik untuk gigi. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu melayani pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dan Mandiri InHealth.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada 17 Agustus mendatang, memberikan berkah tersendiri bagi perajin bendera di Kota Malang. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, perajin bendera mengalami peningkatan permintaan hingga 90%. Salah satu perajin bendera yang mengalami peningkatan orderan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 adalah Maridin. Di rumahnya di Jalan Maijen Sukono 6 ini, Maridin bersama istrinya harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan bendera. Di bulan Agustus ini, pesanan bendera yang datang kepadanya naik hingga 9 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Bahkan pesanan sudah datang sejak bulan Juni lalu. Jika sebelumnya Maridin hanya mengerjakan 20 buah bendera per hari, namun menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ini, Maridin harus menyelesaikan pesanan bendera hampir 200 buah per hari. Menurut Maridin, selain bendera merah putih, model yang kini diminati pembeli adalah umbul-umbul bergambar Garuda. Model ini biasanya dipasang di pinggir jalan atau gapura masuk kampung atau perumahan. Untuk bendera ukuran kecil, Maridin menjualnya dengan harga Rp12.000 per buah. Sedangkan untuk bendera ukuran sedang hingga besar, Maridin menjual bendera dengan harga Rp65 hingga Rp120.000 per buah. Kalau pesanan ini mulai tanggal 29. Model apa Pak yang paling banyak dipesan Pak? Garuda sama lurus polos. Umbul-umbul ya? Iya. Terus pesanannya kalau dibanding hari biasa naiknya? Wah jauh, jauh bisa 90 ke atas persen. Kalau biasanya sehari berapa lembar Pak? Kalau hari-hari biasa? Nah ya satu kodi kan. Satu kodi itu 20. Nah, ini kan ratusan kan ini. Ini sudah ratusan. Sampai menolak pesanan nggak Pak? Iya, enggak mau modelnya minta model apapun saya siap. Saya enggak menolak rezeki enggak. Cuma waktunya ditunda, saya bisa ngejar gitu. Bramanta Putra melaporkan. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78, warga masyarakat Kota Batu mulai menghias jalan dan gang masuk dengan berbagai hiasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada para pejuang dan pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju sebagai bentuk terima kasih kepada para pejuang dan pahlawan yang telah berjuang berkorban nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada peringatan HUT RI ke-78, warga masyarakat di Kota Batu sudah mulai memasang pernak-pernik merah putih di sepanjang jalan, ganggang, rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Pemasangan pernak-pernik dan hiasan untuk memeriahkan peringatan HUT RI ini diapresiasi banyak pihak karena kawasan terlihat menjadi lebih semarak, terutama ketika malam hari karena banyak hiasan yang dilengkapi dengan lampu penerangan. Menurut salah seorang warga Keliran Bumi Haji Kota Batu menjelaskan, berbagai hiasan yang dibuat warga masyarakat ini sebagai bentuk kebahagiaan dan terima kasih atas kemerdekaan Republik Indonesia, serta hiasan ini dibuat secara gotong royong khususnya oleh generasi muda. Di beberapa gang di Dusun Keliran sudah terlihat hiasan dibuat warga masyarakat. Tidak hanya itu, pernak-pernik bendera merah putih lainnya dipasang melintas di atas badan jalan dan lengkap dengan lampu penerangan. Warga berharap momentum peringatan HUT RI ini menjadi penguat persatuan dan kesatuan warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu minggu Pak ya. Pak, ini kan sampai malam ini. Sampai malam Pak ya. Gimana sih ngelihat sekarang rasa nasionalisme patriotisme warga masyarakat khususnya pada generasi muda Pak saat ini gimana Pak? Ini kompak ini bagus ini. Kompak semua. Buat menjelang 17-an ini. Kompak. Secara umum Pak, mungkin Pak generasi muda saat ini gimana Pak untuk rasa cinta kebangsaan nasionalisme seperti apa? Bagus. Ini anak muda semua yang mengerjakan ini. Sama Pak RT. Ya. Pak, upaya yang harus dilakukan seperti apa Pak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan para generasi muda saat ini Pak? Ini yang sebelah sini ada lomba-lomba ya. Yang RT 2 ini. Kalau di sini nggak ada ini, cuma hias-hiasan.
harapan sebagai warga Kota Batu? Semuanya lancar lah, nggak ada hambatan-hambatan. Toto Gidaryono melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami berkeperan tentang Karnaval Bantengan Nuswantoro 2023. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Anda mengalami masalah ambeien, darah tinggi dan darah rendah, kencing manis, ginjal, kanker, tumor, liver, MAH, asam urat, asma, dan permasalahan penampilan. Jangan putus asa. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali siap mengatasi permasalahan Anda. Kami juga melayani konsultasi problem pribadi, rumah tangga, jodoh, penghasilan, pelaris usaha, karir, hingga pemasangan susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, kekuatan, dan lain-lain. Segera datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali di Jalan Ayani Sumpil 3, nomor 16 Malang. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Saya membuka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Sumpil 3, nomor 16 Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Jangan putus asa, segera atasi permasalahan Anda. Kata putus asa adalah dosa. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kota Wisata Batu. Mempersembahkan layanan baru kami yaitu VIP dan VVIP yang telah diresmikan secara langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 25 Maret 2023. Fasilitas VIP dan VVIP dilengkapi dengan ruang tunggu pasien, tempat tidur pasien elektrik, lemari buffet pasien, dan bedside monitor. Untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien, kami memberikan fasilitas berupa AC, wastafel, smart TV 44 inch, kettle pemanas air, lemari es, meja makan, lemari baju, dan kamar mandi dalam yang dilengkapi shower dengan pilihan air hangat serta view pemandangan Kota Wisata Batu. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah di mana Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, dan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Keluarga besar Batu TV mengucapkan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terus
terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Pawai, melepas secara resmi kegiatan Karnaval Bantengan Nuswantoro tahun 2023. Kegiatan tahunan ke-15 ini diikuti 2.000 lebih seniman tradisional Bantengan yang berkolaborasi dengan lintas disiplin seni tari, seni rupa, dan ritual adat. Kegiatan Karnaval Bantengan Nuswantoro ke-15 ini diikuti oleh sekitar 2.000 seniman tradisi Bantengan. Karnaval Bantengan ini mengambil tema kemakmuran semesta. Artinya kemakmuran semesta bukan hanya tentang kekayaan materi, namun juga tentang keadilan sosial yang merata, kesempatan yang adil, dan kehidupan yang bermakna secara spiritual. Karnaval ini diikuti 70 grup seni Bantengan, tidak hanya dari Kota Batu, tetapi dari banyak kota di Jawa Timur seperti Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan Malang Raya, serta puluhan negara dari berbagai benua. Kegiatan Karnaval Bantengan ini dilepas oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Pawai, dengan didampingi Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi SP, dan para pelaksana kegiatan. Acara diawali dengan ritual dan doa bersama untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan Karnaval Bantengan ini, serta dilepas PJ Wali Kota Batu di titik 0 kawasan alun-alun Kota Batu dengan ditandai penyabetan cemeti. Rute untuk Karnaval Bantengan Nuswantoro dengan start di kawasan Stadion Brantas menuju kawasan alun-alun Kota Batu dan menuju Jalan Panglima Sudirman dan finish di depan rumah dinas Wali Kota Batu. Menurut panitia pelaksana kegiatan menjelaskan, Karnaval tahun ini lebih meriah karena jumlah peserta dan grup Bantengan lebih banyak, sehingga warga masyarakat luas bisa menikmati Karnaval Bantengan di Kota Batu. Di lokasi, antusiasme warga masyarakat begitu besar untuk menyaksikan kegiatan Karnaval Bantengan Nuswantoro dengan memenuhi sepanjang jalan yang dilalui peserta karnaval. Banyak pihak berharap Bantengan ini bisa masuk kalender event wisata tahunan di Kota Batu. Toto Gidaryono melaporkan. Dan berikut laporan tentang perakiraan cuaca yang telah kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Puri. Undur dari Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.